Menantu Super. Bab 5976, mengirimmu untuk melihat burung. Oke, jangan membicarakan hal lain. Sekarang, bisakah kamu membantuku sepenuhnya menghilangkan Yin Qi di tubuhku? Masih belum. Dia menggelengkan kepalanya. Ayolah, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku hanya perlu memadukan darahmu untuk melakukan itu? Apakah kamu bercanda? Kamu sangat kuat. Dan kamu memiliki banyak energi yang di tubuhmu. Sekarang menyatu dengan darahku dan kekuatan kekacauanmu, secara teoritis kamu dapat sepenuhnya mengintegrasikan serangan dan pertahanan. Kamu adalah orang yang sangat kuat. Jika ada orang lain yang ingin menyakitimu, menurutku itu akan lebih sulit daripada mencapai langit. Kamu sudah mendapatkan manfaat yang begitu besar, apakah menurutku kamu bercanda? Sekarang, yang saya bicarakan adalah menekan Yin Qi di dalam tubuh kalian semua. Dengan pertahanan yang begitu kuat, bukankah itu mungkin untuk menerobos penindasan Yin Qi? Kura-kura, aku memperingatkanmu, jika kamu berbicara banyak omong kosong kepadaku lagi, kamu dan saudaraku akan berselisih sekarang. Ya, bicaralah dengan baik, saudaraku, kamu adalah saudara kandungku, oke? Kura-kura tua itu terdiam. Oke, jika kamu membuka batasanmu, sekarang kamu memiliki landasan awal. Langkah selanjutnya adalah menekan roh-roh jahat ini. Kekuatan Qi sangat kuat. Tapi yang jelas kekuatanmu terbatas, jadi kamu tidak bisa menggunakan milikmu sendiri, jadi kamu harus meminjamnya dari orang lain. Siapa? Bukankah hanya kamu dan aku? Lalu kamu di sini untuk membantuku. Aku tidak bisa. Kura-kura tua itu menggelengkan kepalanya. Meskipun darahku milik Yang, kekuatanku milik Yin, jadi aku berbeda denganmu. Aku tidak bisa membantumu meskipun aku mau. Setelah itu semuanya, energi yang di tubuhmu sangat berat, sulit untuk mengatakan apakah kekuatanku dapat membantumu, atau mungkin menjadi beban bagimu. Jika ini memperkuat kekuatan energi Yin, justru akan merugikan Han San. Jadi, Han San kian memutar matanya ke arahnya. Setelah semua ini, rasanya seperti mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semua yang dia lakukan sebelumnya sia-sia. Jadi, kamu membutuhkan seseorang dengan atribut yang serupa untuk membantumu. Kura-kura tua itu berkata, sebenarnya, ada sesuatu di sini yang bisa membantumu. Siapa? Itu burung yang aku tekan. Ditekan oleh wugui burung itu sebenarnya adalah burung merak. Burung merak berasal dari keluarga burung phoenix. Saat pertama kali dunia dibuka ada burung phoenix, namun setelah burung phoenix juga ada burung merak dan burung rock. Burung merak suka memakan manusia. Meski tidak bertubuh burung phoenix, namun kemampuannya tidak lebih buruk dari burung phoenix. Burung merak yang ditindas oleh penyu telah mendapatkan banyak ketenaran. Mereka semua satu keluarga dengan phoenix, jadi burung mati ini sendiri juga memiliki kekuatan phoenix, dan kekuatannya juga condong ke arah kekuatan murni. Jika bisa membantu, itu akan menggemakan kekuatan yang murni di tubuhmu. Dan kekuatan Yin ini secara alami juga akan sangat mudah untuk ditekan olehnya. Sial, tapi masalahnya seperti yang kamu katakan, merak membunuh orang seperti orang gila, aku minta bantuannya. Aku pergi, dia sudah memberiku hadapi jika dia tidak membunuhku, oke. Han San Qianwu berkata tanpa berkata-kata. Itu benar dalam keadaan normal, tapi kakak, jangan lupa, kamu masih punya saudara laki-laki, aku. Kamu tidak berguna. Aku bisa membuat kesepakatan dengannya secara langsung, aku biarkan dia pergi, apa yang kamu lakukan? Pikir. Dia memberimu kekuatan di tubuhnya sehingga kamu bisa menekan energi yang di tubuhmu. Cara penyu tua ini cukup unik. Dengan cara ini, dia memang memiliki nilai tawar yang besar. Anda memang bisa mendapatkan keuntungan yang bagus. Percakapan dengan burung itu. Namun, bagaimanapun Anda memandang kura-kura mati ini, sepertinya dia tidak mengatakan yang sebenarnya, mengapa Anda tidak percaya bahwa dia begitu baik. Melihat keraguan-raguan Han San Qian, kura-kura tua itu dengan cepat menambahkan, inilah satu-satunya cara sekarang. Baiklah, ayo pergi dan bernegosiasi dengan burung itu sekarang. Ini. Untuk saat ini, kamu hanya dapat menemukannya sendiri. Dia, aku. Aku harus tetap di sini. Lagi pula, demi alasan keamanan,
aku harus memastikan bahwa lingkungan umum di sini tetap tidak berubah, dan di saat yang sama, aku bisa menyergapmu kalau anak ini tiba-tiba ingin menyakitimu. Ketika saatnya tiba aku pasti bisa mengejutkanmu, saudaraku, bagaimana menurutmu? Han Sanqian tidak bisa berkata-kata. Mendengarkan suaranya yang tercela, Han Sanqian merasa seolah-olah dia mengkhianati rekan satu timnya. Namun, tidak ada cara untuk terlalu memikirkannya, dia mengangguk dan setuju. Cara Uguay sebenarnya sangat sederhana, ia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengirim Han Sanqian ke langit di atas lembah. Setelah itu, Han Sanqian bisa melihat tubuh hantu burung merak di sana. Bab 5977, Bernegosiasi dengan Burung. Tentu saja Han Sanqian harus menjaga pikirannya dan tidak bingung karenanya, kemudian ia dapat berkomunikasi dengannya secara spiritual dan menegosiasikan urusan satu sama lain. Segera, Han Sanqian terlempar ke udara. Setelah melewati awan dan kabut, dalam sekejap, dia melihat ilusi yang sangat menakjubkan muncul di celah gunung di sisi berlawanan dari kejauhan. Ada langit alami yang sempurna dengan pepohonan hijau dan bunga merah, lalu ada gubuk di tengahnya, di samping gubuk itu ada segerombolan lebah dan kupu-kupu beterbangan, indah sekali. Yang lebih mengejutkan lagi, di samping pintu gubuk, ada seorang wanita bertubuh prima, mengenakan gaun kasa putih, setengah berlutut di tanah sambil bermain kupu-kupu di tangannya. Gadis ini berpenampilan tegak dan bertemperamen seperti peri, ia menunjukkan senyuman menawan saat bermain kupu-kupu, sungguh keindahan yang tak terlukiskan. Dan pemandangan indah di depan saya serasa berada setengah meter di depan saya, selama saya melangkah dengan ringan, saya bisa melangkah ke dalam keindahan ini. Adapun Basi, wanita itu sepertinya menyadarinya, dia mengangkat kepalanya sedikit dan tersenyum lembut pada Han Sanqian. Senyumannya begitu indah, dan penampilannya tidak berbeda dengan Su Yingxia, Qin Suang dan lainnya. Pria manapun, termasuk Han Sanqian yang melihat banyak keindahan, akan terpesona olehnya. Apalagi saat ini, Han Sanqian baru saja meminum banyak darah Basia. Dalam sekejap, ia merasa seluruh tubuhnya sangat panas. Dorongan yang kuat tiba-tiba membuat darah di tubuhnya mendidih, bahkan ada api di dalamnya. Matanya nampaknya begitu jauh sehingga bisa melihat langsung melalui kain kasa di tubuh wanita itu. Kemudian, tubuhnya ingin segera maju dan mendorongnya ke tanah. Saudaraku, jangan terlalu kotor. Pada saat kritis, kura-kura tua itu berteriak dan membangunkan Han Sanqian. Aku akan pergi, godaan yang begitu kuat, kura-kura sialan, ini semua salahmu. Jika bukan karena darahmu, bagaimana aku bisa begitu lepas kendali? Ketika aku bangun, aku melihat ke depanku lagi. Saya pusing. Tidak ada keindahan di sana, tapi tingginya hanya 10.000 kaki. Sungguh jurang yang dalam. Jika ini adalah orang biasa, dia mungkin akan turun begitu saja tanpa persiapan apapun. Itu tidak ada hubungannya denganku. Burung patah ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia bisa menyulap apapun yang kamu inginkan. Jadi keindahan seperti apa yang lebih kamu sukai bisa diubah menjadi persis apa yang Anda pikirkan di dalam hati Anda. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal, saudaraku, tunggu sebentar, jangan buang waktumu. Oke, aku mengerti. Han Sanqian menjawab tanpa berkata-kata, lalu menoleh ke belakang. Kicau burung dan wangi bunga muncul lagi. Dia menatap langsung ke wanita cantik di depannya dan berteriak, berhenti melakukan ini, tunjukkan saja dirimu. Aku di sini untuk bernegosiasi denganmu hari ini. Aku tidak sedang mempermainkanmu. Saat Han Sanqian berteriak, wanita cantik itu perlahan menoleh, tapi senyuman di wajahnya perlahan mengeras, dan berubah menjadi sedikit rasa dingin. Saya adalah kakak tertua dari kura-kura tua di lembah. Hari ini, saya akan menerimanya si kecil. Uguay mengajakku mendiskusikan sesuatu denganmu. Jika kita mendiskusikannya dengan baik, kamu akan bebas di masa depan. Jika kita gagal mendiskusikannya dengan baik ya, diam saja di sini. Apakah kamu kakak tertua kura-kura tua itu? Si cantik tiba-tiba tertegun dan mencibir pelan. Apakah ada masalah? Seorang manusia biasa sebenarnya bisa menjadi kakak kura-kura tua itu. Wah, menurutmu aku ini idiot? Kita ditakdirkan untuk berada di dunia, dan usia bukanlah masalah. Jika dia seorang wanita, kita mungkin bisa mengembangkan cinta senja, apa?
Bukan urusanmu. Anda, tunjukkan dirimu yang sebenarnya dan berhentilah berpura-pura menjadi wanita cantik. Apa kamu pikir kamu bisa merayuku? Bah, Anda. Dia marah dengan suara dingin, tetapi saat berikutnya dia melambaikan tangannya, kekuatan merah menyala-menyala di sampingnya. Ketika cahaya api menghilang, seorang wanita dengan sosok baik dan penampilan luar biasa berdiri di depan Han Sanqian. Di seberang. Namun meski begitu, wanita ini sungguh cantik. Wah, inilah penampilanku yang sebenarnya. Apakah kamu punya pertanyaan? Mengapa ekspresi seperti itu? Saudaraku, apa yang dia katakan memang benar. Tepat ketika Han Sanqian bingung, kura-kura tua itu angkat bicara tepat waktu. Han Sanqian mengangguk. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa wanita cantik seperti itu sebenarnya bisa menjadi burung merak pembunuh. Setidaknya, kesenjangan antara penampilan dan perilakunya cukup besar. Meskipun demikian, Han Sanqian lebih tahu dari siapapun bahwa orang tidak boleh dinilai dari penampilan mereka. Katakan padaku, kesepakatan apa yang ingin kamu buat denganku? Bab 5978, apakah kesepakatan ini oke? Sederhananya, tubuhku sekarang ditekan secara paksa oleh energi yin. Aku membutuhkan kekuatanmu untuk membantu energi yang di tubuhku untuk menekannya. Jika kamu bersedia membantuku, maka, seperti yang dikatakan kura-kura tua itu, aku akan membiarkanmu membuka segelnya dan memberimu jalan keluar, bagaimana menurutmu? Tidak peduli siapa dia, situasimu saat ini penting. Kenapa aku harus percaya padamu? Kura-kura tua itu telah menjadi musuhku selama ribuan tahun. Sekarang, untukmu, seorang manusia biasa, dia akan membuat perjanjian denganku dan melepaskanku. Nak, apa menurutmu gadis ini benar-benar anak berumur 3 tahun? Jika kamu tidak percaya, bagaimana kalau aku meminta penyu tua untuk memberitahumu secara langsung? Dia, seperti yang kamu sebut, kura-kura, hanya cucu. Bisakah kamu percaya apa yang dia katakan? Kamu ingin aku percaya padanya? Hahaha, idiot. Pihak lain berteriak tajam, membuat Han Sanqian merasa sangat malu. Dia bicara omong kosong, saudaraku, apakah aku orang seperti itu? Kura-kura tua itu melihat ke udara dan merasa sangat malu hingga hampir mengembun, jadi dia segera menjelaskan. Iya. Han Sanqian mengangguk. Oke. Han Sanqian mengangkat kepalanya dengan tajam dan menatap wanita cantik di seberangnya. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kamu ingin mempercayai kami? Kecuali kamu membiarkan aku pergi dulu sekarang, ketika aku benar-benar terlepas dari segelnya, secara alami aku akan membantumu menekan Yin Qi di tubuhmu. Mengapa kamu tidak memperlakukanku seperti anak berusia 3 tahun? Jika kami melepaskanmu, akankah kamu masih memperhatikanku? Tidak mungkin. Kalau begitu jangan bicarakan itu. Jika kamu tidak ingin membicarakannya, jangan bicarakan itu. Begitu Han Sanqian selesai berbicara, dia melambai dan meminta kura-kura tua itu untuk mengirimnya pergi. Namun, kali ini Han Sanqian tiba-tiba menyesalinya lagi. Sekarang satu-satunya kesempatan telah hilang, apa yang harus saya lakukan? Kura-kura tua, cepat pikirkan cara lain. Biar ku beritahu, alasan utama mengapa kesepakatan ini gagal dinegosiasikan juga karena kamu tidak punya kredibilitas. Jadi, jangan bilang aku, kakak laki-lakiku, tidak mau menyerah. Kamu punya kesempatan. Sekarang, kamu pikirkan cara yang baik. Aku akan pergi, saudaraku, keluargamu memiliki toko pandai besi dan menjual besi. Kura-kura tua itu memandang Han Sanqian tanpa berkata-kata. Apa maksudmu? Han Sanqian tertegun. Lebih besar dari, kemampuanmu untuk menyalahkan orang lain sangat menakutkan. Jika kamu tidak setuju denganku, kamu hanya akan melemparkan panci besar ke tubuhku. Kamu tidak peduli apakah aku sanggup menanggungnya atau tidak. Wajah tua Han Sanqian sedikit memerah, kalau begitu, bukankah itu benar? Jika kamu tidak selalu menepati janjimu, burung itu mungkin tidak akan terlalu curiga pada kita, kan? Kamu masih berani menuduhku untuk menyalahkan? Oke, berhenti bicara omong kosong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau begitu Brokenberg tidak mempercayai kita sama sekali, dan kita menemui jalan buntu. Dia berkelahi denganku. Kamu adalah kura-kura tua, juga, dan burung merak itu cukup cantik.
Mengapa Anda tidak menjadi kultivator ganda dengan orang lain dan mempengaruhi mereka dengan cinta? Anda telah bertengkar dengannya selama bertahun-tahun, dan Anda tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan padanya. Dia iblis, dia memakan orang, dan saya tidak memakan orang, jadi bagaimana saya bisa bersamanya? Sekarang, karena negosiasi tidak memungkinkan, maka kita hanya dapat menggunakan beberapa. Ada cara lain. Kura-kura tua berpikir sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Han Sanqian menyentuh dagunya, ya, tapi dengan cara apa? Aku sebenarnya punya cara, yaitu, aku ingin tahu apakah kamu bersedia, saudaraku. Selama kamu bisa membantuku menekan Yin Qi, apa? Aku bisa menemukan jalan. Han Sanqian mengangguk. Baiklah kakak, jangan salahkan aku, ayo pergi. Setelah kura-kura tua itu selesai berbicara, dia berteriak pelan, dan detik berikutnya, Han Sanqian yang baru saja mendarat, terbang langsung ke langit lagi. Sialan, bisakah kamu menyapa sebelum melakukan gerakan apapun? Kamu dapat dengan mudah dipukuli sampai mati jika kamu melakukan ini. Han Sanqian diangkat langsung ke langit, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Namun, yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah dia menyadari bahwa dia tidak hanya terbang saat ini. Karena saat ini, seluruh tubuhnya langsung terbang ke atas. Dan yang paling penting adalah ada pedang udara tambahan di tangannya, dan cara dia terbang lurus memperjelas bahwa dia akan melawan burung itu dengan putus asa. Aku akan menidurimu, Paman. Melihat dirinya disetubuhi seperti ini oleh Wu Gui, Han Sanqian mengumpat tanpa berkata-kata. Lagi pula, dia juga seekor burung merak, dengan kekuatan magis yang luar biasa, seperti sekarang, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Hal-hal yang tidak tahu malu, aku tahu kamu bukan apa-apa, Peacock menatap dingin ke arah Han Sanqian yang bergegas ke arahnya, dan dia tahu bahwa keduanya tidak akan membiarkannya pergi. Bab 5979, lihatlah kakakku. Pada saat itu, tanpa memikirkannya, dia meremas jari dharmanya dengan kedua tangannya, dan senjata yang kuat langsung mulai mengalir di tangannya. Aku pergi, tidak. Melihat api raksasa di tangan Peacock, Han Sanqian merasakan hawa dingin di hatinya. Jika itu langsung mengenai dia, apa yang akan terjadi padanya? Aku khawatir dia akan melakukannya. Menjadi babi guling panggang. Burung mati, aku telah memblokirmu di sini selama ribuan tahun. Hari ini, aku ingin memberimu kesempatan untuk mengubah caramu. Sayangnya, kamu keras kepala. Sekarang, biarkan aku menghentikan ini. Orang tua. Wu Gui, kamu punya tidak dapat melakukan apapun padaku selama ribuan tahun, apakah kamu pikir kamu dapat menyakitiku sekarang? Tentu saja aku tidak bisa menyakitimu. Sendirian, tetapi sekarang, kakak laki-lakiku membantuku, dan kamu masih lawanku. Ini konyol, kakak laki-lakimu. Di mana dia? Di mana dia? Bocah bodoh, tidakkah kamu melihat kakak laki-lakiku berlari ke arahmu dengan gila dan marah? Orang itu terbang adalah kakak laki-lakimu. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Dia bilang dia marah, jadi beritahu aku seperti apa rasa takut itu. Melihat ekspresi ketakutan Han Sanqian, Peacock tidak bisa menahan cibiran. Hah, itu taktik kakak tertuaku untuk memancing musuh. Padahal, dia sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengenalinya sebagai kakak tertuaku? Apa menurutmu begitu? Hanya manusia biasa. Apa? Setelah mendengar apa yang dikatakan kura-kura tua itu, Peacock hanya bisa mengerutkan keningnya dalam-dalam. Memang kemampuan penyu berumur 10.000 tahun ini sedikit lebih baik dari saya, yang penting ia selalu sangat berprinsip dan jarang menundukkan kepala di depan apapun. Bukannya aku tidak berbicara dengannya dengan benar saat itu, tapi dia menolak dengan tegas. Sekarang, dia tiba-tiba bersedia menjadi saudara lelaki Fana. Terlebih lagi, sungguh keterlaluan membiarkan manusia menjadi kakak. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Ups, mungkinkah orang ini sangat kuat, itu sebabnya aku tidak bisa merasakan kekuatan spesifiknya dan memperlakukannya sebagai manusia. Jika ini masalahnya, bagaimana dia bisa mengalahkannya sendirian? Bergabunglah. Tapi sekarang saya tidak bisa mengontrol sebanyak itu, yang terpenting saat ini adalah mencari cara untuk menerima serangan lawan. Memikirkan hal ini,
dia dengan cepat mengumpulkan seluruh energi aslinya. Dia tidak menyangka serangannya akan menyebabkan banyak kerusakan pada lawan, tapi dia berharap gerakannya setidaknya akan memungkinkan dia untuk merespons serangan lawan. Oleh karena itu, Peacock hampir tidak banyak berpikir dan hanya menggunakan kekuatan terkuatnya. Segera, senjata yang berputar di antara kedua tangannya tiba-tiba terbakar, dan bahkan langit di atas kepalanya menjadi merah oleh api. Setelah itu, dia membidik Han Sanqian dan mendorong dengan seluruh kekuatannya. Kura-kura tua, bajingan, aku akan pergi ke seluruh keluarga, teriak Han Sanqian tertekan melihat api besar menyerangnya seperti orang gila, dia tidak bisa menahan amarah di hatinya untuk sementara waktu. Menghadapi kekuatan absolut untuk menghancurkan dunia, bahkan Han Sanqian di masa kejayaannya tidak akan pernah mampu menahannya dengan tubuhnya sendiri tanpa perlindungan atau pertahanan apapun. Bagaimanapun, ini adalah Phoenix Fire, setidaknya level Sky Fire terkutuk, dan tidak dapat dibawa dengan paksa. Saudaraku, jangan panik, aku datang. Tiba-tiba, saat Han Sanqian hendak mencapai lautan api besar di tanah, kura-kura tua di bawahnya tiba-tiba berteriak pelan. Detik berikutnya, orang ini mengubah jiwanya menjadi energi biru, dan langsung masuk ke tubuh Han Sanqian. Boom! Lautan api lewat, dan pembakaran super kuat langsung membuat udara di sekitarnya menjadi merah seluruhnya. Namun, di lautan api ini, tubuh Han Sanqian kini memancarkan cahaya hijau redup, dan tubuhnya sepenuhnya berada di lautan api. Lampu hijau dan lampu merah saling mengimbangi, dan sempat menemui jalan buntu untuk beberapa saat. Bab 5980, Perang Penyu Burung. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda sebenarnya akan menemukan bahwa hal itu tidak sesederhana kelihatannya. Han Sanqian saat ini sebenarnya lebih seperti pusaran besar. Dia memutar semua api menjadi pusaran besar. Api terkuat akan didistribusikan ke tempat terluar, sedangkan api tingkat rendah tersapu oleh energi hijaunya sendiri. Api akan perlahan-lahan tersedot ke dalam tubuh Han Sanqian saat berputar. Ini. Melihat pemandangan seperti itu di udara, burung merak benar-benar terpana, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apiku sendiri sepertinya sudah dijinakkan. Namun sepertinya belum bisa dijinakkan. Meski masih menyerang, serangan ini telah sepenuhnya melanggar perintahnya sendiri. Sebaliknya, Han Sanqian yang mengoperasikannya dan menggunakannya untuk menyerang dirinya sendiri. Apakah dia sakit? Peacock bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Han Sanqian. Untungnya, Han Sanqian tidak mendengar kata-kata ini, jika tidak, dia akan sangat marah hingga muntah darah. Sekarang, dia sebenarnya mengandalkan bantuan Basya untuk perlahan menelan kekuatan maskulin burung merak yang berapi-api di bawah pertahanan kekuatannya, dan menyimpan kekuatan ini langsung di tubuhnya. Padahal, keberuntungan Han Sanqian sebenarnya sangat bagus. Bukan tidak mungkin untuk langsung menelan kekuatan api burung merak, namun sebenarnya banyak batasannya. Maksudnya di sini secara umum orang yang menyerap kekuasaan tersebut harus mempunyai banyak kekuatan yang sama sebagai landasannya, agar tidak terjadi penolakan. Mengenai hal ini, karena Han Sanqian memiliki kekuatan seperti itu, tidak perlu bicara lebih banyak. Kedua, kekuatan api menyerang Han Sanqian yang bengis dan gelisah, bahkan jika dapat diserap ke dalam tubuh, ia akan meledak dan mati jika tidak diolah. Untungnya, kura-kura tua itu ada di sisinya. Mengandalkan kekuatannya dan Yin Qi di tubuhnya sendiri, dia dapat secara paksa menekan senjata kekerasan sampai batas tertentu dan mencegah Han Sanqian menyerap gelombang kekuatan ini. Ketiga, meskipun demikian, Anda juga harus kuat untuk menyerang besi. Tanpa tubuh yang sangat kuat, ia tidak akan mampu menahan pertarungan antara dua kekuatan berbeda di dalam tubuh ini. Tubuh Han Sanqian sendiri berbeda dari orang biasa, dan setelah 7 kehidupan pembaptisan monyet itu sendiri sangat mendominasi. Semua syarat sebenarnya sudah lengkap, semuanya sangat diperlukan, tapi Han Sanqian puas dengan semuanya. Oleh karena itu, pukulan fatal Peacock ini langsung menjadi pekerjaan Han Sanqian, dan dia bisa makan sebanyak yang dia suka. Namun, meski semuanya setara, bukan berarti Han Sanqian hanya bisa duduk santai dan menikmati kesuksesan. Pertarungan sengit antara Yin dan Yang dengan energi yang sama sekali berbeda di dalam tubuh jelas sudah tidak asing lagi bagi Han Sanqian sendiri. Dia telah mengetahui dan mengalami rasa sakit pada masing-masing rasa sakit ini,
Tetapi ketika rasa sakit itu tiba-tiba terjadi lagi, rasanya masih sangat tidak nyaman. Saudaraku, semua kekuatan telah diperkenalkan pada tahap awal. Sekarang, jangan terlalu banyak berpikir, masukkan saja semuanya ke dalam tubuhmu. Teriak kura-kura tua itu, dan detik berikutnya, Han Sanqian tidak peduli tentang apapun lain dan langsung memasukkan semua api. Kekuatan tersebut diangkut langsung menuju dantiannya, dan di saat yang sama, kura-kura tua itu juga dengan cepat menggunakan keberuntungannya untuk langsung memasukkan seluruh kekuatan di tubuhnya ke dalam tubuh Han Sanqian. Boom! Tiba-tiba, seluruh lautan api berputar dengan liar menuju pusat pusaran, dan hampir pada saat yang sama, energi hijau mengikuti pusaran tersebut hingga ke tengah. Merah dan hijau menyatu, bumi berguncang dan gunung berguncang, angin menerbangkan awan, dan dunia diwarnai dengan dua warna dalam sekejap, suasana menjadi sangat aneh dalam sekejap. Ah! Di tengah pusaran, Han Sanqian berdiri di langit dengan seluruh anggota tubuhnya terbentang dalam bentuk besar, membiarkan kedua kekuatan melonjak dengan liar ke dalam tubuhnya. Ayo, ayo, lakukan sepenuhnya. Dia meraung marah, dan matanya diwarnai setengah merah dan setengah hijau. Buka! Ah! Terdengar suara gemuruh yang besar, dan kemudian, seluruh lembah tiba-tiba menyebabkan ledakan besar. Menurut Wei Niu dan orang lain yang berada di atas lembah setelahnya, mereka mengira ada gempa bumi dahsyat hari itu. Seluruh gunung sepertinya telah dipindahkan secara paksa beberapa sentimeter dalam ledakan tersebut. Aku pergi. Ini. Pada saat yang hampir bersamaan dengan ledakan Han Sanqian, kura-kura tua dan burung merak mau tidak mau langsung terpental beberapa meter jauhnya oleh kekuatan yang kuat ini. Mengandalkan kekuatan mereka sendiri yang sangat kuat budidaya, kemudian dia nyaris tidak bisa berdiri tegak.